Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh balaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazidan. Qala subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Tidak henti-hentinya kita senantiasa mengingat kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatnya, inayahnya dan taufiknya, yang dengan semua kebaikan Allah tersebut Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mendapatkan dan menapaki dan menempuh subulus salam, menempuh jalan-jalan kebaikan
maka hendaklah kita senantiasa menambahkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita, dengan i'tiqad kita, dengan hati kita, dengan semua anggota badan kita, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan, membalas kebaikan bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, tidak terasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala telah berlalu sepertiga yang awal dari bulan Sya'ban, yang mana tatkala kita sudah melewati sepertiga yang pertama dari bulan Sya'ban, maka hendaklah kita senantiasa kemudian membuat sebuah persiapan, membuat sebuah kemudian posisi yang kita bersiap-siap untuk berjumpa, untuk bertemu dengan satu tamu yang agung, tamu yang mulia. Allah Subhanahu wa taala muliakan dia. Dialah bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Quran di dalamnya, dan Allah wajibkan di dalamnya berpuasa di bulan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, itulah bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang mana Al-Qur'anul Karim turun di dalamnya sebagai petunjuk bagi manusia, penjelas dari sebuah petunjuk dan pembeda. Maka barang siapa di antara manusia, orang-orang yang beriman, mendapati dan menyaksikan hilal bulan tersebut, falyasum, maka wajib bagi dirinya untuk melaksanakan puasa di bulan tersebut. Maka ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah, di bulan Sya'ban ini yang telah berlalu sepertiga awal dari hari-harinya, hendaklah kita mengingat, bersiap-siap membuat posisi di mana kita kemudian bisa menyambut Ramadan dengan sebaik-baiknya penyambutan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, Allah bukakan pintu-pintu surga di dalamnya. Wa tughallaqu abwabun nar, Allah kunci, Allah tutup rapat-rapat pintu-pintu neraka. Dan juga Allah Subhanahu wa taala membelenggu syaitan-syaitan di dalamnya ketika momen tersebut. Wa yunadi muladin ya fa'ilal khairi aqbil wa ya fa'ilal syarri uksur. Dan di momen tersebut Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat yang dia menyampaikan, menyeru kepada umat manusia, kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang hendak mengerjakan kebaikan, aqbil, sambutlah. Wa ya fa'ila syarr uksur, wahai orang-orang yang hendak berbuat keburukan, hentikanlah, kurangilah tindakan keburukan tersebut. Maka ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya datangnya Ramadan, datangnya bulan yang mulia ini membutuhkan dari kita, mengharuskan untuk kita kemudian membuat persiapan-persiapan yang menjadikan kita hamba-hamba Allah yang memiliki persiapan sebelum datangnya bulan Ramadan. Dan di antara ulama kita menjelaskan bahwasanya perputaran persiapan seorang hamba dalam menyambut Ramadan terdapat dalam 4 poin penting. Seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia mengharapkan kebaikan, yang dia mengharapkan mendapatkan panen pahala, mendulang kebaikan-kebaikan di momen tersebut, hendaklah dia memperhatikan 4 hal yang bisa menjadikan dirinya kemudian bersiap menyambut datangnya bulan yang mulia, Syahrul Ramadan. Poin yang pertama adalah kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya Ramadan. Dan doa adalah sebaik-baiknya ibadah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-du'a huwal ibadah." Maka doa itulah intisarinya ibadah. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan kemudian mengijabahi hamba-hambanya yang berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berkata Rabb kalian, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, maka niscaya aku akan ijabahi, akan kabulkan semua permintaan kalian. Dan berdoa untuk menyambut Ramadan terdapat dalam 3 poin penting. Yang pertama adalah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita, menyampaikan usia kita untuk bisa mendapati Ramadan.
dengan kita membuat banyak doa. Allahumma balighna Ramadan, wahai Allah, sampaikanlah kepada kami usia kami, umur kami untuk bisa berpuasa di bulan Ramadan, untuk bisa berbuat kebaikan di bulan Ramadan. Dan bentuk doa yang kedua adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita taufik, memberikan kita kemudahan agar kita bisa dipermudah memperbanyak amal-amal kebaikan di bulan tersebut. Maka sungguh terdapat hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia mendapati Ramadan, yang umurnya panjang mendapatkan Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan surga, tidak mendapatkan pahala, tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan. Maka adalah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ditolong Allah Subhanahu wa taala, agar mendapatkan taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita dipermudah mendapatkan kemudahan bisa memperbanyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Dengan contoh doa, Allahumma a'inna fi arsiyam wal qiyam, wahai Allah, bantulah kami, mudahkanlah kami wahai Allah untuk bisa mengerjakan kebaikan ibadah-ibadah, puasanya, qiyamnya, sedekahnya, baca Qur'annya, sehingga kami mendapatkan pahala-pahala besar dari Engkau wahai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa yang ketiga adalah doa agar Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal-amal ibadah kita, khususnya ketika Ramadan. Karena sebagian salafus saleh menjelaskan bahwasanya mereka berdoa 6 bulan sebelum Ramadan agar mereka mendapatkan Ramadan, dan mereka juga berdoa 6 bulan setelah Ramadan agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah-ibadah mereka, semua ibadah yang telah mereka lakukan di bulan Ramadan, karena mereka adalah generasi salafus saleh yang mereka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka khawatir akan diri mereka yang mungkin kurang, yang mungkin tidak sempurna dalam menjalankan ibadahnya. Maka mereka kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah amal kebaikan mereka, khususnya selama Ramadan. Kemudian persiapan yang kedua yang hendaklah kita sebagai hamba-hamba Allah mempersiapkannya untuk menyambut datangnya Ramadan adalah kita mempersiapkan diri kita dari sekarang dengan berniat dalam hati kita, dengan meniatkan dalam diri kita, menguatkan tekad dalam hati kita agar kita bisa mengerjakan amal-amal kebaikan di bulan tersebut, agar kita menggabungkan azam yang kuat, tekad yang gigih, niat yang soleh, agar kita bisa kemudian memperbanyak kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innamal a'malu binniyat, hanyalah amal-amal itu tergantung dengan niat pelakunya. Dan juga sebuah athar dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah menasihati kepada putranya yang bernama Abdullah, ya Abdullah, inwil khaira, wahai putraku Abdullah, hendaklah engkau selalu berniat, meniatkan kebaikan, bertekad dalam hatimu, engkau tekadkan engkau hendak berbuat kebaikan. Kenapa? Fa innaka wa illam ta'malhu faniyatul khairi laka amal. Karena engkau wahai putraku, seandainya engkau sudah meniatkan amal kebaikan, engkau sudah bertekad berbuat kebaikan dan engkau tidak mampu melaksanakannya, engkau luput dari kebaikan yang engkau hendak niatkan tersebut, faniyatul khairi laka amal, maka ketahuilah, meniatkan kebaikan, berniat kebaikan, bertekad dalam hati kita mengerjakan kebaikan, laka amal, itu sudah terhitung termasuk ke dalam amal kebaikan. Maka adalah kita dari sekarang memiliki azam, tekad, niat yang kemudian kita niatkan dengan kuat agar kita bisa mengerjakan puasa dengan sempurna, agar kita bisa kemudian melaksanakan qiyamul lail, qiyamut tarawih dengan sempurna, agar kita bisa kemudian menyelesaikan bacaan Quran satu kali, 2 kali, 3 kali dan seterusnya kita niatkan dalam diri kita, agar kemudian dengan niat tersebut saja kita sudah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi tatkala kita benar-benar berazam, kita gigih mengerjakan niat tersebut, maka semakin besar pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian persiapan yang ketiga setelah kita berdoa yang dengan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kuat, dan kita bertekad dan berniat dengan benar dalam hati kita, yang ketiga adalah kita mempersiapkan diri kita. Kita benar-benar memahamkan pada diri kita, memahamkan pada jiwa-jiwa kita, diri kita, bahwasanya manfaat dari amal yang soleh, manfaat dari ibadah-ibadah yang kita kerjakan
li anfusina. Hakikatnya adalah untuk diri kita. Semua amal kebaikan yang kita kerjakan, semua ibadah-ibadah yang kita upayakan, maka semuanya manfaatnya, kebaikannya adalah kembali kepada diri-diri kita. Maka hendaklah kita semua benar-benar memahamkan diri kita, untuk kita memahami dengan benar bahwa semua ibadah yang kita kerjakan manfaatnya kembali pada diri kita. Maka tatkala kita mengetahui bahwasanya manfaat dari puasa yang kita kerjakan, tatkala kita mengetahui qiyamul lail yang kita kerjakan, tatkala kita mengetahui bacaan Quran yang kita baca, semuanya adalah kemudian kembali kebaikannya pada kita, kembali janjinya kepada kita, maka semakin kuatlah diri kita, semakin kuatlah jiwa kita untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha. Barang siapa yang beramal dengan amal yang saleh, falinafsi, maka itu pahalanya, kebaikannya kembali kepada diri pelakunya. Wa man asaa fa'alaiha, dan ingatlah barang siapa yang berbuat keburukan, berbuat kejelekan, fa'alaiha, maka azabnya, balasannya, keburukannya akan kembali kepada pelakunya. Faman absara falinafsi wa man amiya fa'alaiha. Barang siapa yang dia benar-benar memahamkan bagi dirinya tentang amal-amal tersebut, falinafsi, maka kembali kepada dirinya. Wa man amiya fa'alaiha. Barang siapa yang buta, tidak tahu bahwa semua manfaat kebaikan adalah kembali pada dirinya, dan dia tenggelam dalam keburukan, fa'alaiha, maka balasan keburukannya akan kembali pada dirinya. Maka ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, kuatkanlah tekad kita, pahamkan pada jiwa kita. Mungkin kita merasa berat dengan siam, mungkin kita merasa lelah dengan qiyam, mungkin kita merasa bosan atau jenuh, terbetik dalam diri kita, jenuh, lelah, tidak mampu untuk mungkin mengkhatamkan satu kali Quran. Tetapi ingatlah, tatkala kita mengetahui bahwa manfaat siam, manfaat dari qiyamul lail, manfaat dari kemudian membaca Quran, semua pahalanya, kebaikannya adalah kembali buat diri kita sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan as-siyamu li wa ana ajzi bihi, bahwa puasa seorang hamba adalah buatku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan langsung membalasnya. Maka sirnalah, hilanglah kelelahan kita, hilanglah kemudian rasa berat kita dalam melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bahwa di antara cara kita untuk bisa menyambut Ramadan, mempersiapkan diri kita sebaik mungkin di bulan ini agar tatkala berjumpa Ramadan kita menjadi hamba-hamba Allah yang paling baik dalam menyambutnya, adalah kita mempersiapkan diri kita dengan mempelajari hukum-hukum dari puasa Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhah wa huwa muhsin." Maka siapakah yang lebih baik agamanya dari orang-orang yang menyerahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, dan dia adalah orang yang berbuat baik. Diterangkan ulama kita, al-ihsanu fid din, berbuat ihsan, berbuat baik dalam agama, bisa dilakukan dan bisa dikerjakan bisuluki fihi wafqa sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang dikatakan baik agamanya, benar Islamnya, bagus keislamannya tatkala ketika dia berislam, dia menapaki jalan-jalan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, dalam berislam, dalam mengerjakan semua ibadah-ibadah kepada Allah. Kita mencontoh, kita meniru, kita mengambil qudwah, mengambil teladan dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk ke dalamnya adalah tatkala kita hendak memasuki Ramadan, kita hendak mengerjakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, maka pahamilah, kita wajib untuk mempelajari segi-segi hukum-hukum Ramadan, keutamaannya, kemuliaannya, kemudian pembatal puasa, keutamaan qiyamul lail, keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Wajib bagi kita untuk mempelajari semua hal tersebut. Maka ini kembali kepada perkataan ulama kita, al-ilmu qabla al-qaulil wa amal. Wajib untuk kita semua berilmu sebelum kita berucap dan beramal. Fa innal 'abda yajibu 'alaihi an yuqaddima baina yadayhi ma yajibu 'alaihi min al-amal al-ilma alladhi yata'allaqu bidzalika al-amal. Kalau ulama kita, maka seorang hamba yang kemudian
dia hendak melaksanakan sebuah ibadah, baik hukumnya wajib maupun sunnah, maka wajib juga bagi dia, maka disunnahkan juga bagi dia untuk mempelajari, untuk mengetahui hukum-hukum dari amalan dan ibadah tersebut. Karena kembali lagi bahwa dasar dari agama kita adalah ilmu, bahwa dasar dari agama Islam ini adalah ilmu, dibangun di atas pemahaman salafus saleh, bersumber dari kitabullah Al-Quran, bersumber dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad qultu ma qultu in sawaban faminallah wa in khata'an famin nafsi wa syaitan wa astaghfirullah innahu kana ghaffara. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil arsyil azim, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, jamaah sidang khutbah rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah kita mempelajari bahwa dalam kita menyambut Ramadan haruslah kita seyogyanya, setidaknya menyambut Ramadan dengan 4 poin di khutbah yang pertama, dengan kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dengan kita kemudian benar-benar meniatkan semenjak sekarang, berniat bertekad dalam hati kita untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan di Ramadan. Yang ketiga, kita benar-benar memahamkan pada jiwa kita, diri kita, bahwa semua amal soleh, semua ibadah kebaikan yang kita kerjakan fali anfusina, maka kebaikannya, manfaatnya kembali pada diri-diri kita. Dan yang keempat, kita kemudian berusaha mempelajari, mengilmui, mendatangi majelis-majelis ilmu untuk kita kemudian kembali memurojaah, mengulang kembali bagaimana hukum-hukum puasa, hukum-hukum seputar Ramadan. Maka semua itu insyaallah akan membantu kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar menyambut, yang benar-benar kemudian mendapati Ramadan dengan sebaik-baiknya kondisi. Maka ikhwatul Islam rahimani rahimakumullah, ingatlah bahwa Ramadan adalah bulan yang dipenuhi di dalamnya dengan kebaikan, penuh dengan maghfirah, penuh dengan kemudian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan bagi hamba-hambanya di dalamnya pintu-pintu kebaikan yang banyak, yang kemudian Allah akan berikan ampunannya, rahmatnya kepada hamba-hambanya yang kemudian mendapatkan taufik bisa beribadah, mengisi kebaikan di dalamnya. Bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang mengerjakan puasa di bulan Ramadan penuh keimanan dan dia mengharapkan pahala darinya, Allah ampuni baginya semua dosa-dosanya yang telah lewat. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengerjakan qiyamul lail, tarawih di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dia mengharapkan pahala, Allah akan ampuni baginya dosa-dosanya yang telah lewat. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dan bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan ibadah, melaksanakan qiyamul lail di malam qadar, di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ampuni dosa-dosanya dia yang telah lewat. Maka ikhwatul Islam rahimani rahimakumullah, seorang hamba yang beruntung adalah hamba yang ketika datang musim-musim kebaikan, dia memaksimalkan kebaikan yang dia bisa kerjakan dan dia benar-benar menghentikan dirinya untuk berbuat keburukan. Dan hamba yang paling buruk, hamba yang paling mendapatkan keburukan adalah ketika datang musim-musim kebaikan dan dia tidak mampu untuk mengerjakan kebaikan dan dia diharamkan, terhalangi dari kebaikan. Maka ikhwatul Islam rahimani rahimakumullah, berusahalah untuk kita semua benar-benar menyambut Ramadan, benar-benar kita mengupayakan diri kita di Sya'ban ini yang masih ada 2/3 bulan di dalamnya. Kita kuatkan diri kita, kita benar-benar kemudian berusaha melatih diri kita dengan mungkin memperbanyak puasa sunnah. Kita kemudian berusaha untuk kemudian memperbaiki bacaan Quran kita, untuk kita mempersiapkan diri kita di Sya'ban ini dengan mendengarkan kajian-kajian seputar hukum-hukum Ramadan, mendatangi majelis-majelis ilmu seputar Ramadan, agar kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala
mereka yang siap menyambut Ramadan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuna wa maulana ya rabbal alamin. Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma wafiqna fihi bil a'mali shalihat, Allahumma wafiqna fihi bil a'mali shalihat, Allahumma wafiqna fihi bil a'mali shalihat ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimus shalah. Allah